Oh, iki wis murup ta? Wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. sebuah channel yang membahas semua hal yang berhubungan dengan komik, terutama komik lokal. Wah. Take Two ini teman-teman. Take Two. Karena sebenarnya Apa? pernah bikin konten tentang Cakrapolis. Oh, ya? yang itu. Oh Iya. ya. Ini adalah itu karena kemarin audio nggak masuk. Ulah. Sekarang sampai 2 Ya. mic-nya. Kita buat jaga-jaga ini, biar aman. Ini kita lagi ada di Semarang. Nah, kebetulan Mas Harwanto kan ada kunjungan di Semarang. Gitu. Tangan sama Mas Riku. Wah. Kebetulan jadi kita todong aja buat bikin konten ya gitu Iya. ya. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah komik fenomenal top global. Waduh. Udah masuk TV. Waduh. Sudah pameran di Jerman, di Frankfurt. depan Frankfurt Book Fair. Wah, sekarang ini kita membahas Cakrapolis Eksplorasi. Nah, kembali ke sana dulu, Mas. Yang pameran di Frankfurt, Jerman itu bukan komik yang ini. Oh, bukan toh? Iya. Oh, itu Karena mana lagi itu berarti? itu komik yang komik awalnya. Jadi Komik kalau bilang awal. komik malah apa ya? Komik orinya ya begini. Komik Karena Cakrapolis Eksplorasi ini ada sebuah remake. 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 Oh, apa Pokoknya tuh? ini adalah komik yang dibuat ulang dengan POV yang berbeda. Jadi Untuk Cakrapolis yang saya kerjakan ini. karakter dan world buildingnya masih sama. Nama karakter sama, world buildingnya sama, tapi saya coba explore lebih ke apa ya, lebih ke interaksi antar karakternya di buku pertama ini. Oh, sebelumnya bisa diceritakan dulu nggak yang buku pertamanya itu seperti apa? Oh. Sebelumnya digarap ilustrasinya oleh siapa? Dan bulan lewat. Oke, Nah, Cakrapolis pertama itu terbit di tahun 2013 di harian Kompas, terbit harian. oh jadi dulu itu adalah Komik strip, 3 panel yang apa horizontal ya, 3 panel horizontal yang di koran-koran. Kalau teman-teman yang seumuran Mas Riku nggak tahu deh, pernah baca komik Spider-Man di Kompas nggak? Ya tahu lah. Tahu tuh yang 3 gitu. Tapi kan di Semarang kan Kompas nggak masuk, Mas. Masuk. Oh, masuk ya? Kompas Minggu. Sekarang malah Kompas Minggu sudah nggak ada di Iya. online. Ya, pokoknya begitulah, ada 3 komik yang mendatar begitu, strip, ada Spider-Man, ada Tarzan kalau nggak salah dulu. Ya. Nah, Cakrapolis tuh kalau menurut Pak pemiliknya yang punya cerita Pak Andris, Pak itu Andris adalah Halim, ya? Pak Andris Halim. Itu adalah komik superhero pertama Indonesia yang tampil harian di Kompas Oh. di tahun 2013. Berjejer sama komik-komik yang dari luar ya? Tarzan, Iya, di bawahnya Spider-Man. Wow. Jadi atas Spider-Man, bawah Cakrapolis. Terus itu ceritanya tentang superhero. Layaknya komik-komik. Cakrapolis itu sebenarnya keinginannya Pak Andris ya, kalau dari ceritanya Pak Andris adalah sebuah kota yang itu kebetulan aja superhero-nya hidup di kota itu gitu. Point of view-nya berarti dari kota itu. Pengennya begitu. Polis ya, Iya, Cakrapolis. Polis. Oh. Pengennya awalnya begitu. Yang menggambar pertama kali senior Pak Cancer, dari salah satu cergamis awal era-era laba-laba merah, dan Ya. beliau Pak Cancer itu yang membuat Kawah Hijau. Kawah Hijau Yang ini mirip Spider-Man juga itu ya? yang mirip Spider-Man juga, tapi warnanya hijau. Kalau laba-laba merah mirip Spider-Man, warnanya merah. Desainnya kebetulan saat itu Iya, mirip iya, Spider-Man, tapi Iya. mungkin kan kedepannya laba-laba merah juga berevolusi ya, desain kostumnya Bahkan beda. katanya mau jadi film juga itu kalau Iya. Ya harapannya nggak, harapannya kostumnya juga udah jauh dari Spider-Man lah. Bapak Cancer tuh yang ngerjain Kawah Hijau, yang warnanya hijau, tapi ya bentuk fisiknya hitam putih kayak Spider-Man juga sih. Iya. Terus ngerjain Cakrapolis, kembali ke Cakrapolis ya. Iya. Cakrapolis itu adalah sebuah kota yang kehilangan resource-nya. Dari kehilangan resource-nya, dan mereka akhirnya harus berperang dengan planet-planet lain.
Oh. Malah bukan dengan kota lain, tapi berperang dengan planet lain untuk memperebutkan satu resource untuk keberlangsungan kotanya itu. Oh, tapi pada awalnya itu apakah bumi atau itu ya universe alternatif? Universe aja? alternatif. Oh, gitu ya. Tapi dalam satu planet itu ada kota lain selain Cakrapolis. Ada. Tapi nggak ada singgungannya. Nah, itu yang di buku pertama nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi langsung lompat Keluar. Iya. Ya, 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 Iya. ya. Ya, pokoknya generasi bapak-bapak kita itu kan begitu. Ya, ya, ya. Santai. Mereka nggak terlalu pikirin logika-logika. Ya, 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 ya. Karena sekarang kan pembaca, penonton tuh kritis-kritis ya. Jadi harus mulai dipikirkan. Nah, itu akhirnya yang bikin Cakrapolis eksplorasi ini buat saya mumet tuh. Karena harus nembelin plot Plot hole. Iya. Ya, 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 ya. Lah, akhirnya dari komik koran, strip, akhirnya jadi buku. Jadi buku 4 buku, Mas. Tapi sebenarnya yang tampil dari Cakrapolis 2013 sampai 2014 kalau nggak salah, terus berpindah ke media online-nya Kompas. Sempat tayang juga di Kompas, tapi kalau nggak salah cuma sampai 2 buku deh pokoknya. Jadi akhirnya 2 buku itu berhenti, terus dicetak sendiri sampai tamat di 4 buku. Jadi sebuah buku komik. Dan itu penulis ilustratornya sama Tetap Pak Henser sampai selesai. Nah, setelah itu akhirnya Cakrapolis mau bikin komik lagi nih ceritanya, tapi bikin buku guidance-nya dulu, universe-nya. Nah, itu dikerjakan oleh Pak Tony. Oh, Pak Tony. Iya, Pak Tony Rusdiono dan timnya ngerjain itu komik bentuknya atau bentuk guidance book. Apa ya, berarti kayak karakter sheet-nya, iya, karakter sheet-nya, world building-nya. Oh, gitu ya. Jadi nggak ada cerita. Nggak ada. Oh, nggak ya. Oh. Nah, itu akhirnya saya ngambil dari itu udah beda lagi, udah POV-nya juga, gaya karakternya apa semua udah beda semua. Desain karakter superhero-nya juga udah beda. Dari yang punya Pak Henser. Ya, ya. Jadi kan saya tetap harus punya benang merah dari punya Pak Henser dan punyanya Pak Tony ini. Saya bikin, saya ngerajut itu tuh. Lah, terus tiba-tiba ada ide. Kayak misalnya ada, nah ini juga salah satunya ada di buku yang Pak Tony buat. Ya. Tahu. Ada ide gimana, Mas? Ada ide untuk meremake tadi itu. Akhirnya dari Pak Andris, apakah pertemuan pertamanya bagaimana atau Mas Har memberikan? Oh, pertemuan ide? pertama itu justru dari acara konten bareng kalibrasi komik, Mas. Oh, dari konten. Iya, kan beliau kan jadi salah satu sumber di YouTube kami berdua. Sama siapa? Sama Mas Widi. Oh, Mas Widi ya. Widi Susanto. Oh, Widi Susanto. Masih itu, Mas? Masih kalau saya sih nganggapnya masih. Oke. Nggak tahu kalau orang lain ya. Udah. Kasihan Mas Widi. Terus. Oh, bukan Mas Widi, maksudnya orang lain. Orang lain nganggapnya kayak sampean. Iya. Lanjut. Lanjut. Terus ya itu saya bilang, ini komik keren banget, Pak. Udah pameran di mana-mana, tapi mestinya bikin lagi yang baru, yang anak-anak muda lebih bisa nikmati. Lebih relate ke masa muda. Saya bilang begitu. Terus berapa lama kemudian, ya itu, akhirnya ya kita ngobrol lagi, terus sampai ada, mau nggak buat begini-gini, ya udah begitu, Mas. Oh, tapi ide awalnya dari Mas Har berarti ya? Yang untuk... Iya, ada omongan saya sih kayak begitu ya. Sayang kalau nggak dibuat lagi gitu loh. Tapi saya nggak menawarkan diri juga. Lah, kalau Pak Andri sendiri sebelum Mas Harwanto memberikan ide itu, apakah sebelumnya beliau ada kepikiran juga atau terpantiknya dari omongan Mas Har? Saya kurang tahu ya, Mas. Saya kurang tahu. Nggak ada obrolan. Tapi ketika saat itu memang beliau akan menerbitkan Cakrapolis Kid dalam progres itu. XY Kid itu ya? Iya. Yang ya kalau Cakrapolis Kid itu pernah muncul mingguan atau bulanan ya, aku lupa kalau XY Kid itu. Jadi pernah muncul di majalah rutin XY Kid. XY Kid mingguan kalau nggak salah, Mas. Ya, mingguan. Jadi pernah muncul mingguan, terus dikumpulin akhirnya dicetak satu buku. Di masa ketika saya habis interview itu berarti sama yang... memang masih, kalau saya rasa sih Pak Andris masih menggebu sih jiwanya untuk makanya memasarkan Cakrapolis ini ya, IP-nya dia ini.
Semangatnya masih luar biasa. Barusan ini kemarin Sabtu dia kan di Bali untuk acara B2B. Oh, semacam business match gitu ya? Iya, business match tentang ya dia bawa IP-nya Cakrapolis, Kinukanya. Jadi biarpun udah sepuh tapi beliau masih semangatnya luar biasa Pak Andris. Iya, kita yang muda-muda ini ngaku muda. Kita yang muda-muda ini harus mencontoh ya. Iya. Meskipun sudah sepuh tapi masih semangat terus. Iya, karena beliau yakin dengan apa ya istilahnya. Kalau ngomong IP ke mereka itu terlalu mungkin aneh bahasanya. Kayalannya dia merasa ciptaan kayalannya dia ini punya potensi untuk. Iya. Itu mungkin jadi pelariannya beliau juga. Usaha capek langsung ke komik. Karena udah nggak butuh duit tuh. Iya, iya. Jadi Old money. old money. Nah ini berarti seluruh proyeknya dibiayai sama Pak Andris itu ya? Pak Andris. Beliau juga sebagai pemilik dari IP-nya. Iya, Mas pemilik Hal IP. ini Saya posisinya coba- sebagai anak buah atau karyawan atau apa? Saya lebih ke apa ya? Babu kali ya. Iya. Kuli lah, kuli. Kuli ya, kuli. Saya lebih ke ini Mas. Lebih ke tukang recoki. Jadi saya tuh senang banget kalau bikin misalnya dalam proses pembuatan ini saya bilang ngasih ide yang aneh-aneh yang pasti banyak dia tolaknya itu saya senang. Karena ngeliat reaksinya dia itu lucu gitu. Suka bikin masalah ya. Tipe-tipe bukan masalah. Tapi kita kembali sebenarnya saya adalah ilustratornya. Jadi cuma Ya. Tapi dan nggak saya ada dibayar. namanya, Mas. Mana Mas Harwanto? Nama saya Nggak ada. itu adalah Papa Pin kalau di situ. Nggak ada Mas Harwanto. Ya. Namanya Papa Pin. Papa Pin ya? Iya. Iya. Oh, nama penanya. Nama penanya Papa Pin. Papa Pin. Ada apa ya? Sebenarnya saya mau nanya apakah ada Apa rembukan ide, apakah ada Ada. cocokan dulu, ternyata malah sengaja dibuat tuh biar saya. Iya. Lah, untuk Beda menyatukan- banget Mas. Untuk menyatukan Karena gimana itu? ya Mas Pak Andris ya, Pak Andris ini adalah penggemar beratnya Star Trek. Star Trek, Nah, oke. Jadi yang arahan yang dia berikan untuk saya, kan dia yang ngedirect kan, istilahnya ngedirect ini kamu begini, itu arahan pacingnya apanya itu Star Trek banget Mas. Tahu nggak kalau Mas Riko ngikutin Star Trek? Ya, tahu. Nah Star Trek itu kan lebih ke naratif ya Ya. daripada action. Kita nggak ngomong Star Trek. Kadang ngantuk sih di Iya. tengah-tengah. Kalau Star Trek yang movies yang baru-baru ini yang ada Taslim itu agak ringan, actionnya udah banyak. Tapi kalau yang ngikutin seriesnya itu kan naratif banget itu. Mr. Spock ya kan, itu naratif banget dan waduh. Saya mikir kalau bikin satu buku tipis begini ngobrol doang nggak ada actionnya, ya berat. Iya. Iya. Mungkin lebih ke boring ya. Iya, takutnya. Dan saya sendiri kan lebih ke penggemar Star Wars. Bertolak belakang. Iya. Jadi memang kalau aku ngomong punya ide yang pendekatannya lebih ke arah Star Wars itu dia bilang selalu jelek loh. Jelek itu nggak bisa begini-gini. Dan akhirnya untuk bisa dapat titik tengahnya gimana? Iya. Saling mengalah atau Pak Andris yang ngalah sih. Dia yang bayar, dia yang ngalah ya. lebih bijak? Umur lebih ke masalah Iya. umur, lebih bijak. Dia lebih ngemong sih, lebih ngemong ke saya. Ya karena udah dianggap mungkin adik, kuli kok adik, dianggap kuli tadi. Waduh, ya. Masa ilustrator poli. Dia lebih percaya kalau ide saya itu lebih bisa diterima anak muda. Walaupun saya juga sebenarnya kan udah nggak muda juga kan. Nggak termasuknya masih generasi muda. Iya. Masih generasi. Ya lebih muda sih kalau dari Pak Andris. Art style juga. Ini kan kan saya juga sempat ngelihat sekilas. Bedanya tuh jauh sekali. Ya. Apakah memang sengaja milih Mas Harwanto karena art style ini atau Pak Andris ya udah ikut art style Mas Har aja atau gimana? Beda jauh soalnya kan. Iya, Itu beda. lebih ke- Kalau yang dari awal ya. Nanti coba dicuplikin deh, cari gambar-gambar yang Iya, lama. ada di sini. Serap. Ya. Kalau lihat Pak Andris itu agak susah mas. Dia itu Iya kan? karena lebih kecocokan
personnya dulu dia, bukan artnya sih kalau aku bilang. Oh gitu. Nah, jadi karena dia merasa ngobrol dengan saya itu Cocok. nyambung, cocok, ya dia aslinya lebih dipasrahkan ke saya. Walaupun banyak komplainnya juga sih. Karakter ini misalnya aku gambar, itu kan ada di sini di bagian terakhir ya, Mas Iya. saya baca. Apa istilahnya? Blooper atau apa? Iya, ya? blooper ya. Karakter Saling. itu saya ceritakan tuh. Jadi ya memang akhirnya seperti yang tadi, Pak Andries lebih banyak ngalahnya gitu. Tapi beliau oke dengan art style yang lebih manga apa nggak manga juga ya apa ya? Aku tuh bingung styleku Mas. Ada yang bilang nggak manga gitu loh. Style ini bukan manga. Yang jelas kalau menurutku sih ya dari cover sih Ya pokoknya styleku aja lah aku bilangnya. style Mas Har. Style Mas Har. Lah, Kalau dari cover gimana? iya dari covernya sendiri kan lebih merefresh ya Iya. daripada yang buku pertama, buku sebelumnya yang dibuat Pak siapa? Pak Kencer. Pak Kencer kan beda jauh. Nah, Ini lebih ke anak-anak muda lah. ya harapannya begitu walaupun belum anak muda sekarang kan lebih modern lagi gambarnya. Dan ceritanya apakah jauh atau tetap sama hanya di tambal sulam atau gimana? Sebenarnya Masnya bisa jawab sih. Karena kalau yang di sini nih ada review dari Mas Riku nih. Berarti kan udah baca harusnya ya, Mas Riku. Gimana Mas? Ya Kalau dari Mas Riku? lebih fresh sih. Cuman kan kebetulan juga saya yang buku pertama itu cuma sekilas ya enggak. Soalnya bukan tipikal komik yang akan saya ikuti. Yang buku pertama. Nah itu gak yang mau saya tanya sebenarnya Mas. Ya. Jadi apakah dari cara berceritanya atau dari gaya gambarnya yang membuat komik lamanya itu jadi agak susah dibaca anak muda? Cara storytellingnya aja. Cara storytellingnya. Untuk menceritakan ceritanya, kalau dari ceritanya kayaknya ya nggak masalah sih kayaknya. Cuman kalau cara menceritakannya too much Box ya, naratif. terlalu box itu kan. Nah itu yang sebenarnya juga awalnya juga akan dilakukan di sini. Oh gitu. Makanya kan saya banyak menentang hal itu. Nggak usah terlalu banyak box, nggak usah menampilkan teks yang sudah tersirat dalam gambarnya gitu loh. Yang aku kurangin. Gitu. Nah, begitu saya baca ini lebih terbaca arah ceritanya, lebih maksud mau kemana gitu masih. Ada beberapa perubahan kalau yang ditanya tadi perubahan ceritanya ya. Jadi kalau yang dicerita lama itu malah sumber artefak yang masih dicari untuk jadi source energi di kota Chakrapolis itu malah belum ketemu. Sampai 4 buku itu masih belum ketemu. Belum ketemu. Itu masih nyari. Iya, masih nyari. Apapun juga bentuknya masih belum jelas. Baru muncul di panel terakhir di halaman terakhir. Oh, di halaman terakhir itu. Halaman terakhir buku keempat. Iya. Di sini udah dimuncul di buku pertama kan? Iya. Lokasinya udah tahu dan mereka sekarang malah mau menuju ke sana. Tim ekspedisi berangkat ngambil mengeksplorasi itu untuk menuju ke sana ngambil artefak yang di sana. Dan ini kalau orang yang nggak ngikutin Chakrapolis, baca buku Chakrapolis ini, nggak akan menyangka bahwa ini akan ada superhero-nya, Mas. Berasa nggak? Iya kan? Nggak akan merasa sampai tamat buku 1 pun. Iya. Kayaknya nggak ada superhero bakalan. Kayaknya. Iya. Tapi tetap akan dimunculkan. Atau rahasia. Masih. Tetap akan dimunculkan, tapi aku rombak total. Kostumnya apanya aku rombak semua. Dan pemilihan karakter berjanggut ini juga. Ya itu ada dulu. Gontok-gontokannya ya. Dari awal tuh Pak Andries sudah paling benci katanya karakter berjanggut. Kalau penggemar lamanya, Mas, itu kira-kira yang beli apakah mengutarakan pendapatnya oke kan atau masih terkungkung di sentimen nostalgia atau gimana? Sebagian iya. Gitu ya? Ya, sebagian kan memang ya punya kenangan ya dengan gambarnya Pak Kencer gitu kan. Jadi agak susah menerima juga kok style gambarnya sekarang jadi seperti ini gitu. Ada juga yang positif bilang oh ternyata lebih enak dibaca, lebih enak dibaca. Ya, kalau menurutku sih ya, lebih enak diikuti. Lebih enak, ya kalau bahasa mereka kan lebih enak dibaca, aku nggak tahu ya. Ya itu aja sih. Nah, kalau Mas Harwanto sendiri untuk meremake komik yang
kalau menurut saya sudah punya nama besar ya, sudah ditayangkan di televisi, sudah pameran di luar negeri. Ada beban nggak sih? Beban, Mas. Apakah bisa untuk Iya. minimal sama dulu lah sama Beban banget. Karena walaupun saya juga agak kayak Mas Riku ya, untuk baca buku 1 sampai ke 4 itu butuh effort gitu loh. Nggak Maaf bisa ya, Pak saya. Andris. Maaf ya Pak. Itu Iya, kan Pak selera Cancer Pak ya. Andris Bukan Pak Cancer. apa-apa. Saya nggak bisa dalam satu berhenti baca 4 buku selesai itu enggak. Pelan-pelan. Butuh waktu juga. Karena ya itu banyaknya narasi di boxnya itu. Terus juga harus, oh ini begini, banyak pengulangan ceritanya itu menurutku ada beberapa yang harusnya nggak perlu ditulis gitu loh, udah tergambar kan. Lah, kalau dulu sama Bebannya ya itu, kemudian bikin katalog lah, guidance booknya itu lagi, Ya, Mas Tony. Pak Tony. Ya siapa sih yang nggak tahu artinya Pak Tony begitu gila ya. Ya beban banget sih, ngawang gambarku biasa-biasa aja. Ya kok berani ya, kok berani menerima tantangan. Berani karena ya saat itu Pak Andris yang meyakinkan malahan. Oh gitu. Bisa lah kamu pasti. Sebenarnya saya kalau nggak diyakinkan dengan duit aja nggak mau, Mas. Karena diyakinkan nanti kamu saya bayar sekian per halaman. Yang penting waktunya Iya, ya, iya. waktunya cocok yang Ya, penting. ya itu yang akhirnya memberanikan diri kok akhirnya tetap itu sih. Oh iya iya. Bayarannya cocok. Iya, ini kan IP yang sudah punya nama besar, tapi kalau menurut Pak Andri sendiri, apakah yang ada di kepala beliau sama yang produk akhir volume 1-nya ini apakah Nggak terbayangkan oleh dia Oh, akan jadi seperti ini. Kalau dia bilang tuh komik Cakrapolis Eksplorasi ini menurut beliau loh ya, adalah komik yang semakin dibaca semakin kita tahu oh komik ini memang punya potensi gitu loh. Jadi nggak, kalau dibaca pertama mungkin biasa, dibaca berikutnya diulang lagi tuh komik ini ada ini yang kelewatan nih, ada satu faktor itu menurut beliau sih. tapi puas nggak? Tenang aja. Sejauh ini kalau dari omongannya sih kayaknya puas sih, Oke ya. karena seharusnya buku ini cuma sampai seri 2 Mas, Oh, tapi ini akan akan jadi sampai seri 3. ada 3. Itu tamat atau ganti? Tamat. Kalau Tamat. pertanyaan terakhir lah. Ya, Harapannya untuk Cakrapolis ini ke depannya ingin seperti apa? harapannya kalau dari Pak Andris pengen naik level untuk alih media Mas. Oh gitu, udah malah Jadi dia pengen next step malahan. entah bisa jadi series di platform-platform kayak Netflix Oh, atau layar lebar atau animasi. Harapannya ya ini kan harapan Pak Andris, boleh dong Iya, dia iya, iya. punya harapan tinggi. ya. Oke sih berarti lebih ke depan berarti daripada hanya sekedar komik. Karena dia merasa karena umurnya Cakrapolis kan udah panjang ya Mas Ya. Udah 12 tahun atau 11 tahun gitu loh Cakrapolis itu. Dari awal di Kompas itu. Sebelum di Kompas itu kan Kompas itu dia udah ngerjain duluan. Jadi mungkin 2012 dia udah ngerjain Cakrapolis. Dari 2012 sampai 2025 dia merasa udah cukup lama kalau stuck di komik terus. Ya, Jadi ya. dia pengen sesuatu, dan sebenarnya komik mulai dari media dia ngalamin kan. Ya. Yang kita kan nggak ngalamin ya, masuk dari media cetak, Kompas cetak, terus habis itu Kompas online, Ya, terus buletin Iya. SY Kids. iya, majalah masuk, Majalah. terus juga akhirnya masuk ke indie lagi sekarang Cakrapolis Eksplorasi. Next step berarti Iya, itu dia pengen sesuatu alih media. movie atau mungkin series gitu ya. Iya, pengennya Mantap, sih mantap. begitu kalau Pak Andris ya. Harapannya Pak Andris. Semoga tercapai, Amin. semoga lancar semuanya. Kalau bisa dibeli Dibeli di Pak Andris langsung. langsung ke Pak Andris, Facebook Pak Andris ya. Facebooknya Pak Andris Andris Halim Cakrapolis. Iya, Andris Halim Cakrapolis. Oke. Nanti ditampilin aja Mas. Oke, siap. Nanti bisa di deskripsi juga. Nanti juga ada link pembeliannya ke Facebooknya Pak Andris. Gitu. Seri 2-nya, Kan katanya sampai seri 3 kan nanti? iya, seri 2-nya akan terbit mungkin akhir Maret. Akhir Maret tahun depan ya. Iya, akhir Maret 2026. Wah, mantap. Nanti kita nantikan untuk Duar di akhir Januari
Akhir Maret nanti Cakrapolis volume Iya. 2. Mantap. Kerjaannya banyak, Mas. Banyak. Ya semoga lancar semua, Mas. Ya. Amin. Semua dilancarkan semua, bisa terbit sesuai dengan yang direncanakan. Biar bisa sering jalan-jalan, Mas. Oh gitu ya. Ya, kan niru hobinya Mas Riko, traveling bersama keluarga. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di Ya. like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, Mas. Her. Amin. Terima kasih Mas Riko. Yeah.